Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Hari ini kita dapat kabar yang cukup menyedihkan, di mana Israel secara resmi pada tanggal 23 Maret 2024 kemarin telah resmi menutup total akses masuk menuju Masjidil Aqsa Palestina. Di mana kita tahu Masjidil Aqsa ini adalah salah satu masjid suci umat Islam yang selalu ramai dikunjungi oleh seluruh muslim di seluruh dunia. Untuk sebagian, mungkin penutupan Masjidil Aqsa bukan kali pertama saja dilakukan oleh Israel. Tapi coba kita bayangkan jika yang ditutup adalah Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tentu ini akan sangat berdampak sangat luar biasa pada dunia Islam. Dan tentu teman-teman kita pun tidak boleh menutup mata dari perlakuan Israel terhadap Masjidil Aqsa, yaitu salah satu masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Haram. Nah, teman-teman, informasi penutupan Masjidil Aqsa ini kita dapat dari Tribun News di artikelnya yang berjudul Israel larang warga masuki Masjid Al-Aqsa. Kemenlu Palestina itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita bakal cek dulu press release-nya. Pihak berwenang Israel resmi melarang warga Palestina dari tepi barat untuk memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki untuk hari Jumat kedua berturut-turut di bulan suci Ramadan pada Jumat 22 hingga 23 Maret 2024. Sejumlah besar tentara dan polisi Israel dikerahkan di seluruh kota untuk membatasi akses umat muslim ke Masjid Al-Aqsa. Diberitahukan Anadolu Agency, beberapa pria dan wanita ditolak masuk oleh pasukan Israel dengan alasan mereka tidak mendapat izin yang diperlukan. Seorang warga Palestina, Abdullah Hamayel, 63 tahun, mengungkapkan pihak berwenang Israel terus menolak dirinya untuk masuk ke Yerusalem. Israel mengklaim bahwa Hamayel tidak mendapatkan izin meskipun dia membawa paspor Amerika. Yerusalem lebih berharga bagi kami dibandingkan apapun. Namun hari ini kami bahkan dilarang untuk berdoa di sana, kata Hamayel pada Jumat. Dan tanggapan Kemenlu Palestina, Kementerian Luar Negeri Palestina pun menyebut pencegahan warga Palestina untuk sholat dan beribadah di Masjid Al-Aqsa adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Palestina juga mengatakan aksi Israel itu merupakan pelanggaran terhadap janji PM Israel Benjamin Netanyahu untuk memberikan akses ke masjid tersebut selama bulan Ramadan. Kementerian pun mengecam pengerahan sejumlah besar tentara Israel serta hambatan fisik yang menghalangi akses warga Palestina. Menurut Kemenlu Palestina, hal ini beresiko memicu situasi menjadi spiral kekerasan yang tidak dapat dikendalikan. Mereka pun menambahkan, meski Netanyahu telah berjanji untuk tidak menerapkan perubahan tambahan dari tahun-tahun sebelumnya, dia telah melanggar janji tersebut. Netanyahu juga disebut melanggar hukum internasional dengan menerapkan pembatasan tambahan di Masjid Al-Aqsa dan kota tua Yerusalem. Mencegah warga Palestina mencapai Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa untuk beribadah adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kata pernyataan itu pada Jumat, dikutip Al Jazeera. Sebelum dimulainya Ramadan, pemerintah Israel bahkan telah mengumumkan hari Jumat sepanjang bulan Ramadan akan ditutup karena orang-orang dari Yudea dan Samaria, nama Taurat untuk tepi barat, yang hanya diizinkan memasuki Yerusalem dengan syarat memiliki magnet atau keamanan yang valid. Tentara Israel menambahkan hanya pria berusia di atas 55 tahun dan wanita di atas 50 tahun dan anak-anak di bawah usia 10 tahun yang diizinkan ke Yerusalem. Namun, tentara Israel dan polisi Israel menghalangi dan mencegah umat Islam untuk kembali melaksanakan sholat Jumat berjamaah selama bulan puasa. Sejak pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, polisi telah menutup semua pos pemeriksaan di sekitar Yerusalem Timur bagi penduduk tepi barat. Israel juga menerapkan blokade total yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina yang menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza Utara, berada di ambang kelaparan. Perang tersebut telah menyebabkan 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan juga obat-obatan. Sementara sebagian besar infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur menurut laporan dari PBB. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang dalam keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak
ini penjelasan terkait kondisi terkini di tepi barat ya. Khususnya di kota tua Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Tentu kita pun berharap pemerintah Indonesia juga bisa berkontribusi memberikan tekanan-tekanan diplomatis yang lebih kuat lagi untuk mendukung hak-hak kemanusiaan, hak-hak rakyat Palestina yang saat ini masih tertindas, masih terjajah oleh bangsa Zionis Yahudi Israel. Penutupan Masjidil Aqsa ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan di mana hak untuk beragama, hak untuk menjalankan keyakinannya telah diatur di Konvensi Jenewa dan juga berbagai perjanjian-perjanjian internasional. Sehingga teman-teman semua, ini penutupan Masjid Al-Aqsa ini adalah sebuah tindakan ilegal karena notabene Masjid Al-Aqsa ini berada di status quo yang tidak berada di bawah kendali penuh Israel. Hanya saja memang saat ini umat muslim belum mempunyai power yang cukup, belum mempunyai kekuatan yang cukup untuk bisa membebaskan Palestina. Dan tentu bagi umat muslim yang meyakini bahwa nubuah Rasul mengatakan suatu saat nanti di akhir zaman pasukan muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa yang akan membebaskan Palestina hingga kemenangan di akhirnya akan berada di pihak umat muslim. Mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Kita tentu terus berdoa untuk keselamatan, keamanan dan juga kemenangan saudara-saudara kita di Palestina, dan kita juga berdoa semoga penderitaan rakyat Palestina yang khususnya berada di Gaza segera berakhir dan Allah berikan pertolongan dan juga kemenangan. Itu saja teman-teman semua, nantikan update menarik lainnya di Subprime Detector dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah kita bakal lanjut di video-video menarik lainnya terkait update-update Palestina di Subprime Detector. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.